sekarang mari kita lihat bagaimana pemilihan media komunikasi dikaitkan dengan manajemen problem yang dihadapi di sebuah perusahaan. Katakanlah kita punya kuadran seperti ini, ada manajemen problem, itu bisa yang sifatnya rutin atau tidak rutin. Kemudian ada media richness yang tadi kita sudah pelajari, ada yang high, ada yang low. Kalau kita menggunakan media richness yang high untuk pekerjaan yang rutin, itu bisa dikatakan bahwa communication-nya gagal atau failure. Ya. Demikian juga kalau kita berhadapan dengan problem yang non-rutin, kemudian kita menggunakan media richness-nya adalah low, maka itu pun termasuk sebagai communication failure. Mengapa demikian? Mari kita lihat satu-satu ya. Jadi ketika problemnya rutin, kita pergunakan media yang richness-nya high, maka yang pertama ada istilah data gulp, artinya ini terlalu banyak data, kekenyangan data yang diberikan. Kemudian rich media used for routine message, ini adalah kondisi ketika kita menggunakan media yang terlalu memberikan banyak informasi, maka apa? Maka akan berlebihan. Sinyal-sinyal atau isyarat akan menyebabkan apa? Nanti kebingungan. Padahal sudah rutin. Kalau sudah rutin artinya bahwa permasalahan sudah diketahui dan sudah lebih sederhana karena sudah terbiasa dihadapi. Kalau sudah biasa dihadapi, tidak usah terlalu banyak informasi yang diberikan karena sudah pada tahu, sudah yakin seperti itu. Nah sebaliknya, kalau misalnya problemnya non-rutin dan didekati dengan media richness-nya low, ini permasalahan besar. Karena apa? Justru kalau non-rutin itu kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Harus diberikan atau disuplai informasi yang memberikan atau menggambarkan keadaan yang secara menyeluruh. Sedangkan di sini diberikannya oleh data yang rendah. Jadi di sini disilah sebagai data starvation, artinya kekurangan atau kelaparan data seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita akan susah kalau kita menyelesaikan permasalahan rutin tapi datanya terbatas. Sehingga apa? Terlalu sedikit data atau terlalu sedikit informasi atau sinyal ataupun indikasi yang diberikan untuk mengcapture masalah yang sebenarnya sangat kompleks. Kenapa non-rutin itu disebut kompleks? Karena tidak biasa ditemukan dan kadang-kadang itu di luar kebiasaan sehingga orang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Nah, kalau dua ini disebut sebagai communication failure, maka yang lainnya disebut sebagai effective communication. Jadi kalau untuk yang rutin, maka berikanlah media yang low juga tidak ada masalah. Sedangkan untuk yang non-rutin, kita berikan media richness-nya itu yang high. Sehingga dengan demikian kita bisa menyelesaikan problem management dengan lebih tepat. Terkait dengan proses komunikasi, Philip G. Clempitt dan kawan-kawan pada tahun 2000 membuat sebuah kontinum untuk strategi komunikasi. Jadi ada rangkaian atau keberlanjutan strategi komunikasi yang dapat digunakan di sebuah organisasi, termasuk tentunya di dalamnya adalah perusahaan. Nah,
ada jumlah informasi yang disampaikan atau ditransmit atau disebarkan, ini jumlahnya sangat banyak, sebelah kanan sedikit. Kemudian ini adalah communication effectiveness-nya, bisa low, bisa high. Nah, berdasarkan diagram ini, Klempit dan kawan-kawan akan melihat bagaimana hubungan antara jumlah informasi yang disebarkan dengan efektivitasnya. Nah, jadi ada beberapa titik yang menunjukkan strategi yang dapat diambil. Yang pertama adalah spray and pray, yang kedua adalah tell and sell, yang ketiga adalah underscore dan explore, kemudian yang keempat ada identify dan reply, kemudian ada yang kelima adalah withhold and uphold. Nah, pada titik pertama untuk spray dan pray, pada kondisi ini, jadi mitra komunikasi dalam ini kalau perusahaan adalah karyawan akan dibanjiri dengan banyak atau semua jenis informasi. Di asumsi yang diambil di sini adalah more is better, artinya lebih banyak informasi yang karyawan peroleh itu akan lebih bagus. Dan diharapkan mereka dapat memilah sendiri mana yang penting dan mana yang relevan. Dari sisi efisiensi proses, tentunya kalau sudah berjalan operasional perusahaan, rasanya ini kurang baik. Tetapi kalau mau dilihat sejauh mana seorang karyawan baru, jadi untuk karyawan baru dapat beradaptasi dengan keadaan perusahaan, itu bagus. Tetapi tetap harus dengan proses kontrol yang cukup ketat. Supaya apa? Supaya mereka dapat dengan lebih cepat inline ataupun sejalan dengan apa yang perusahaan inginkan. Ya, sekali lagi, ini biasanya atau dibanjiri dengan semua jenis informasi. Bagaimana untuk tell dan sell? Nah, komunikasi ini biasanya himpunan informasi yang diberikan atau pesan yang disampaikan mulai terbatas. Nah, jadi nanti harus terlebih dahulu kita pilah dulu mana yang penting dan mana yang relevan. Berbeda kalau di spray and pray, maka yang diminta untuk memilah itu adalah si karyawan itu sendiri. Nah, biasanya dalam titik tell and sell ini biasanya adalah terkait dengan proses untuk strategi baru, untuk rencana merger, untuk reorganisasi. Tapi ini pun masih dikhawatirkan ya memiliki ataupun lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk memperindah presentasi daripada memeriksa kebutuhan yang sebenarnya. Jadi dua titik ini masih memerlukan ataupun masih ada tendensi bahwa ketidakefisienan baik waktu maupun potensi ataupun biaya akan lebih banyak dipergunakan. Kemudian pada titik efektivitas yang paling tinggi, underscore and explorer, ini menunjukkan bahwa informasi dan isu kunci terkait organisasi ini biasanya dikomunikasikan dengan metode strategi take and give, artinya ada komunikasi dua arah. Nah, jadi ini juga mencakup prioritas apa yang harus dijalankan, justifikasi apa yang harus diberikan. Jadi dasar sukses untuk pada titik ini adalah yang pertama listening, artinya kemampuan atau kemauan untuk mendengarkan. Kemudian resolving misunderstanding, jadi harus mencari jalan keluar untuk ketidaksepahaman yang terjadi.
kemudian juga akan membangun konsensus dan komitmen di antara yang terlibat dalam organisasi tadi, dan kemudian kita juga harus mengadres semua upaya yang kita lakukan kepada actual ataupun potensial hambatan yang bisa terjadi dalam proses komunikasi atau operasional perusahaan. Kondisi ini adalah yang paling tinggi atau paling efektif dilakukan. Kemudian yang keempat adalah identify dan reply. Ini adalah strategi reaktif dan terkadang defensif. Kemudian memperhatikan komunikasi terdahulu, artinya yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Mitra tidak hanya dipandang sebagai partisipan aktif, namun juga sebagai ataupun untuk pengendali proses komunikasi yang dilakukan. Pada tahap ataupun titik keempat ini harus menjadi good listener. Berbeda dengan tahapan yang pertama, ketika spray and pray biasanya ini menjadi pembicara, tetapi kalau sudah dalam titik ini maka harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian titik terakhir yaitu titik kelima, biasanya ini hanya menjelaskan apa yang memang diperlukan oleh partner. Kuncinya adalah kerahasiaan dan pengendalian. Nah, jadi ini ada 5 titik dalam kontinum strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu spray and pray, tell and sell, underscore and explore, kemudian identify dan reply, kemudian withhold and uphold.